Baik, kita lanjutkan bahasan kuliah terpenoid kita. Ya, kali ini kita akan kuliah tentang tetraterpenoid. Baik, secara definisi ya tetraterpenoid itu adalah senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari 8 unit isoprena. Ya. Jadi atom karbonnya berjumlah 40. Ya. Strukturnya relatif rumit. Ya. Misalnya untuk karotenoid ya, yang banyak ditemukan di wortel ya, carrot. Ada yang strukturnya linier, ada yang simetris, ada yang mengalami siklisasi, ya. Kemudian ada yang mengalami modifikasi dalam bentuk hidrogenasi, dehidrogenasi, migrasi ikatan tangkap, pemendekan atau pemanjang rantai, penataan ulang, isomerisasi, penambahan oksigen, dan kombinasi dari proses-proses di atas. Baik, kelihatannya rumit ya, tapi sebenarnya tidak serumit yang kita bayangkan. Baik, ini adalah distribusi karotenoid ya di alam. Ya, jadi karotenoid ini tidak terdistribusi pada tumbuhan saja, ya, ya, tetapi dia juga banyak terdapat pada hewan, ya, misalnya pada burung flamingo, ya, untuk menarik lawan jenis, ya, kita akan lihat nanti, ya. Kemudian pigmentasi, ya, pada hewan-hewan bercangkang, lobster dalam hari ini, ya, piting juga itu, ya. Ya, juga pada burung finch ya, juga serangga ya, aphid. Kemudian pada tumbuhan ya, karotenoid ini ada yang berfungsi sebagai hormon ya dan signaling molekul ya, molekul-molekul signal ya, molekul-molekul pemberi tanda untuk tumbuhan melakukan proses biokimiawi tertentu ya. Kemudian karotenoid ini juga ada yang berfungsi sebagai fotoprotektan ya, misalnya pada hewan laut ya, anemon laut ya yang bersimbiosis dengan alga. Kemudian pada level seluler ya, kita kenal yang namanya kloroplas dan juga etioplas. Ya. Kloroplas ya, plastida yang berwarna ya. Misalnya penting untuk proses fotosintesis dan fotoproteksi. Misalnya senyawanya ada lutein ya. Kemudian beberapa karotenoid ini penting untuk nutrisi dan kesehatan manusia. Misalnya untuk penglihatan kita ya, vitamin ya, asam retinat ya, retinoid ya, retinol, kemudian juga rempah ya, safranal. Kita kenal juga golden rice atau beras yang secara genetik dimodifikasi sehingga berasnya itu beras kuning ya, bukan nasi kuning ya yang kita kenal di Indonesia ya, tetapi berasnya sudah mengandung beta karoten atau provitamin A ya. Provitamin A bukan vitamin A ya. Kita kenal sebagai golden rice ya. Kemudian karotenoid itu berfungsi sebagai antioksidan ya, contohnya zeaxanthin, astaxanthin ya, dari ganggang merah.
dan lain sebagainya. Ya, baik, dengan melihat berbagai manfaat dari karotenoid itu, ya, maka penting kita mempelajari karotenoid. Ya, baik. Yang pertama kita pelajari adalah sifat karotenoid. Ya. Pertama adalah isomerisasi IZ, ya, Engagen Susamen, dan juga isomerisasi, ya, RS, dan isomerisasi trans, cis, gitu ya. Nah, ada ikatan rangkap ini, ya. Dan isomer ini contoh isomer R, S, ya. Ya. Jadi perputaran bidang optik, gitu ya. Baik. Kemudian seperti halnya terpenoid yang lain, kita juga bisa mengklasifikasikan karotenoid ini berdasarkan struktur kimianya, ya. Ada yang asiklik, ya, atau datar, gitu ya. Misalnya phytoena, phytofluena, siklik, dia cincin, ya. Beta karoten, beta zeakaroten. Ada yang tersubstitusi gugus hidroksi, misalnya hidroksikarotenoid, atau disebut juga karotenol, misalnya lutein, zeaxanthin. Kemudian epoksikarotenoid, ya, luteoxanthin misalnya, dan karotenoid lain-lain, kapsanthin, dan juga kapsorubin yang banyak ditemukan pada cabai. Ya, baik. Ini adalah contoh karotenoid yang asiklik, ya, phytoena, phytofluena, lycopena. Yang phytoena ini, lycopena banyak ditemukan dalam tomat, ya. Juga karotenoid, karoten yang lain, ya. Lycopena ini juga senyawa antioksidan. Salah satu ciri antioksidan larut lemak, ya, lipid antioksidan itu adalah struktur ikatan rangkap terkonjugasi. Ya, vitamin E contohnya, lycopena ini juga, ya. Lycopene, ya, atau lycopena kalau bahasa Indonesia, banyak terdapat pada tomat, ya. Ya, lycopena ini larut dalam air panas. Ya, jadi kalau Anda ingin antioksidan lycopena, maka seyogyanya makan sayur tomat, buah tomat itu lebih baik dalam direbus terlebih dahulu, ya, daripada buah tomat mentah yang di jus. Anda hanya akan dapat vitamin C saja, ya. Baik, kemudian contoh karotenoid yang siklik, ya, beta karotena, dan juga alfa karotena, dan lain-lain, delta karotena, ya, zeakarotena, ya, alfa zeakarotena. Ini contoh penomorannya, ya, dari kepala, ya, biasanya disebut kepala, di ekornya, ya. Baik, kemudian hidroksikarotenoid, likosantin, likofil, rubiasantin, ya, rubisantin, zeaxanthin banyak terdapat pada jagung, lutein juga, ya. Kemudian epoksikarotenoid, luteoxanthin, violaxanthin, ya, neoxanthin, dan karotenoid dengan struktur lain-lainnya. Ya, tersubstitusi gugus metil misalkan di ujung karotenoidnya, ya, asiklik, ya, bixin misalnya, kroketin, ya, pada tanaman Crocus sativus, ya, atau biasa kita lihat sebagai krokot, ya. Kemudian kapsorubin dan kapsantin ini banyak terdapat pada cabai, ya, juga paprika, ya. Ya. Baik. Kemudian
Bagaimana biosintesis karotenoid itu? Ya, jadi ini jalur pirufat ya untuk membentuk prekursor terpenoid ya. Jadi minggu lalu kita tidak jelaskan ini, tapi dia berasal dari ini adalah prekursor terpenoid secara umum ya, prekursor isoprena ya, IPP dan di MAPP ya, dimetil alipirofosfat atau isopentanil fosfat ya. Ya. Dia akan membentuk keranil difosfat dan membentuk fitoena yang akan berubah menjadi likopena. Likopena ini adalah prekursor dari karotenoid yang lain ya. Epsilon karotena, juga alfa karotena, beta karotena ya. Dan ya, membentuk juga senyawa-senyawa karotenoid yang lainnya, lutein, zeaxanthin, sampai neoxanthin. Ya, ini juga salah satu contoh bagaimana biosintesis karotenoid, ya, bagaimana zeaxanthin, violaxanthin, neoxanthin, alfa karoten atau beta karotenan dibentuk dari prekursor fitoena dan likopena ya. Ya. Baik. Selanjutnya kita bahas sifat karotenoid itu sendiri. Ya, kelarutannya ya lipofil ya, berarti larut dalam lemak. Ya, karotenoid itu umumnya tidak larut dalam air, tapi dia larut dalam pelarut-pelarut organik seperti aseton, alkohol, ya, etil ether, kloroform, etil asetat. Ya. Kemudian ya sangat larut, ya karotenoid itu sangat larut dalam petroleum ether, juga dalam heksana dan toluena yang pelarut-pelarut nonpolar ya. Kemudian xanthofil meskipun dia larut dalam pelarut organik yang lain, tapi dia lebih larut dalam metanol dan etanol. Nah, karotenoid murni yang dalam bentuk kristal biasanya sulit larut pada solvent-solvent yang disebutkan di atas tadi, tapi dia larut dalam benzena dan diklorometana. Ya. Baik. Lalu bagaimana kita menganalisis karotenoid? Ya, kita tahu bahwa ikatan rangkap terkonjugasi adalah kromofor. Ya. Ya. Nah, yang kita lihat, yang kita tampak, warna yang tampak pada secara visual itu minimal ada 3 ikatan rangkap. Ya. Nah, ini biasanya langsung kelihatan pada proses pemisahan di kromatografi kolom pada saat fraksinasi ya di kromatografi kolom. Di pita-pita warna itu biasanya ya dalam hal ini ya kita fraksinasi sampel yang mengandung karotenoid ya kan berwarna gitu ya. Nah, yang berwarna tadi biasanya setidaknya minimal strukturnya punya 3 ikatan rangkap. Kemudian karotenoid itu mengabsorpsi pada sinar tampak. Ya. Nah, ciri lainnya ya kalau kita lihat spektra UV vis-nya ya, dia menunjukkan 3 puncak ya pada panjang gelombang tertentu. Ya, dia punya 3 puncak. Ya, kalau kita masih mungkin Anda sudah kuliah flavonoid, misalnya flavonoid itu umumnya spektranya berbentuk seperti 2 gunung yang tidak simetris gitu ya. Kalau karotenoid ya spektranya 3 puncak ya. Kemudian makin banyak jumlah ikatan rangkapnya, makin tinggi ya lambda max-nya. Baik, ini contoh spektra karotenoid
Ya. Di spektra likopen, gamma karoten dan beta karoten. Ya. Dengan pelarut petroleum ether ya. Oke. Kemudian contoh karoten yang lain ya, dan juga V2N ya, ini spektra dari HPLC ya. HPLC dengan detektor UV vis ya. Ya. Ini fase geraknya asetonitrit, etil asetat, metanol. Jadi ini spektra dari detektor diode array ya, photodiode array atau PDA atau ya bisa disingkat juga, ada yang menyingkatnya juga DAD ya, diode array detector. Ya, kelebihannya dia ya mampu ya menampilkan spektra ya di panjang gelombang yang berbeda. Ya, secara simultan ya diode array itu. Kalau spektrofotometer UV vis kita hanya bisa menampilkan spektra gitu ya. Satu macam spektra begitu ya. Ya. Pada satu panjang gelombang ya. Ya, jadi photodiode array itu detektor photodiode array HPLC ya, proses pemisahan di HPLC kita bisa program ya, deteksi dari puncak-puncak itu pada panjang gelombang yang berbeda, bisa 3 panjang gelombang yang berbeda atau 4 ya, dia di overlay. Oke, kemudian puncak-puncak spektranya itu secara individual bisa ditampilkan. Ya, ini contoh likopen, spektra likopen. Ya, bagaimana trans likopen itu berbeda dengan cis likopen. Dan juga apakah 15 cis dan 13 cis. Ya, spektrumnya berbeda. Baik. Ya, ini contoh spektra ya. Ada perhitungan juga ya. Identifikasi ya. Persen tinggi puncak ya. Puncak ketiga vs tinggi puncak kedua ya. Tapi saya tidak tahu apakah ini masih dipakai lagi apa tidak. Baik. Kemudian bagaimana cara isolasi karotenoid? Ya. Ada 2 metode ya. Itu ya metode atau bahkan yang sebelah kiri ini ya. Kita ekstraksi dalam jumlah kecil ya, dalam ya atau micro extraction untuk kebutuhan pemeriksaan di HPLC ya, di KCKT ya. Dan jadi secara umum karotenoid diekstraksi menggunakan ya aseton dingin gitu ya, kemudian dipatrisi menggunakan petroleum ether dan dipekatkan di rotavapor ya, diuapkan dengan bantuan gas nitrogen ya, ekstrak keringnya dilakukan dalam aseton dan dianalisis di HPLC ya, sama ini ya, menggunakan aseton cair ya, di ekstraksi standar ya, digunakan untuk standar ya karotenoid, isolasi dan purifikasi karotenoid. Baik,
Kemudian ya, ini gambar skematis. Ya. Gambar skematis bagaimana pemisahan karotenoid itu menggunakan kromatografi kolom. Ya. Contoh sampelnya adalah lettuce, ya. Lettuce itu seperti selada begitu ya, tapi bukan selada ya. Ada yang bilang lettuce itu seperti selada keriting atau ya. Tapi seperti selada begitu ya, banyak dipakai di kuliner. Ya. Jadi lettuce ini diekstraksi dengan aseton dingin, dipatrisi dengan petroleum ether, pakatkan, dan dipisahkan di kolom MgO high flow super cell ya, yang diaktifasi 2 jam sebelumnya pada suhu 110 derajat Celcius. Jadi di oven dulu ya fase diamnya. Ya. Kemudian diisolasi dengan dielusi ya dengan petroleum ether. Ya. Jadi dia akan tampak sebagai pita-pita ya berwarna. Ya. Di atas sendiri adalah klorofil, kemudian neosantin, lutein, violasantin. Jadi yang tereluasi terlebih dahulu adalah beta karotinnya. Ini kita lihat ini elusinya gradien. Ya, jadi ether ya dan aseton ya. Mula-mula ether dan petroleum ether ya. Kemudian aseton dalam petroleum ether, Anda lihat gradien asetonnya ditingkatkan sampai 70% aseton dalam petroleum ether. Maksudnya di asetonnya 70 bagian, petroleum ethernya 30 di sini ya. Jadi yang pertama turun adalah beta karotin ya. Ini akan terbentuk pita-pita begitu ya, pita-pita warna ya. Ya bagaimana kita mengisolasi karotenoid. Nah, isolatnya ini ya dilakukan dibilas ya dengan dalam air dan masukkan corong pisah ya dan dikeringkan dengan natrium sulfat ya untuk mengeringkan fase air ya. Natrium sulfat ini adsorben ya fase ethernya atau fase petroleum ethernya itu murni ya. Baik, kemudian ini contoh analisis karotenoid menggunakan TLC atau kromatografi lapis tipis ya. Dari kacang hijau ya, green beans ya. Ya. Sebenarnya green bean bukan kacang hijau ya, tapi lebih mirip ke seperti buncis begitu ya. Oke. Green bean itu dicampur dengan nah ini yang menarik ya, ada proses preparasi sampel ya. Di preparasi sampelnya dalam ruang gelap ya untuk mencegah degradasi pigmen ya. Jadi sampel dia gerus dengan natrium sulfat, anhidrat ya, dan juga sisen ya, pasir laut ya. Tentu saja bukan pasir laut yang kasar ya, tapi yang standar laboratorium. Ya, kemudian digerus di mortir. Ya.
sampai didapatkan serbuk berwarna hijau muda yang homogen. Ya. Nah, serbuknya tadi masukkan ke tabung ya yang berisi aseton, yang dikocok gitu ya, diagitasi ya, dikocok sampai asetonnya berwarna hijau ya. Ya, kemudian disentrifuse ya, disentrifugasi ya, dipisahkan supernatanya gitu ya. Ya, fase asetonnya disentrifugasi, kemudian ekstrak ya, didapatkan ekstrak ya, dipekatkan, kemudian dipartisi cair-cair menggunakan sikloheksana. Ya, tentu saja asetonnya tadi setelah diuapkan ya, supaya bisa dipartisi pada sikloheksana tentu saja dia harus dilarutkan dulu pada air dulu ya, baru kita partisi pada sikloheksana. Kemudian sampelnya kita eluasi gitu ya dengan eluen sikloheksana aseton dietilamin 10:4:1. Nah, sikloheksananya bisa diganti dengan petroleum ether. Nah, yang menarik di jurnal ini disebutkan ya bahwa lempeng KLT yang sudah dieluasi tadi ya difoto ya atau di scan ya menggunakan scanner ya, difoto atau di scan lempeng KLT-nya itu ya. Nah, kemudian kita gunakan software image ya atau Igor Pro untuk kita lihat spot-spot dari karotenoidnya ya. Nah, pembacaannya warna grayscale ya. Dan kita ubah ya menjadi kromatogram. Jadi beberapa tahun yang lalu saya pernah ya tepatnya pada saat saya S2 begitu ya. Saya gunakan image ya untuk membuat kromatogram gitu ya. Jadi seperti pengganti TLC scanner gitu ya, pengganti densitometer. Baik, ini adalah hasil eluasi ya dari karotenoid pada green bean, gitu ya. Ini tempat penotolan, ya. Satu ini adalah neosantin, dua violasantin, tiga, dan seterusnya ya. Anda lihat di 5, 6, 7 ini adalah klorofil ya. Klorofil itu nomor 5, 6, kemudian fiofitin dan juga spot nomor 8 ini adalah alfa beta karotin ya. Nah, ini di gambar ini ya. Kromatogramnya ini ya. Jadi ini fraksinasi gitu ya, fraksi 1, 2, 3, 4, 5. Isolat karotenoid hasil dari fraksinasi kromatografi kolom tadi ya. Baik, selanjutnya analisis karotenoid menggunakan KCKT ya atau HPLC. Ya. Alatnya HPLC Waters ya, dengan pompa kuaterner, ada degazer-nya, vacuum degazer, atau sampler injektor ya dari injeksi otomatis ya. Dan kolom yang digunakan C18, Sperisoft ya dari Waters, panjangnya 15 cm,
Kemudian fase gerak yang digunakan asetonitrile metanol etil asetat yang mengandung trietilamin 0,05% dengan kecepatan alir 0,5 mili per menit. Detektornya photodiode array, ya, photodiode array. Lambda max-nya, nah ini ya, ini kita perhatikan di sini ada berbagai lambda max ya. Jadi maksudnya niosantin dia akan maksimal ya, puncaknya maksimal kalau ketika dideteksi pada 438 nanometer. Violasantin 441 nanometer, kemudian lutein 447 dan beta karotin 4554 ya. Nah, sampelnya decus ya, ada yang decus keriting dan lain sebagainya. Ya, ini contoh kromatogramnya. Ya. Ini adalah standar. Ya, dan ini adalah ekstrak decus ya. Ini standar yang diisolasi dari ekstrak decus ya. Nah, lihat senyawanya niosantin nomor 1, 2 violasantin dan seterusnya ya. Beta karotin nomor 9, sedikit ya, dari kromatogram ini diketahui bahwa yang paling tinggi itu tentu saja klorofil ya. Klorofil ya. Karena warna hijaunya itu ya. Dan tetraterpen ya, terpenoidnya adalah violasantin yang paling besar ya puncaknya. Diikuti oleh beta karotin ya. Oke. Kemudian bioaktivitas karotenoid ini ya, apa manfaatnya karotenoid? Banyak sekali ya manfaatnya. Yang jelas dia adalah provitamin A ya. Pertama beta karotin ya. Kemudian antioksidan ya. Tadi sudah saya sebutkan di awal. Kemudian menurunkan risiko terbentuknya kanker ya atau karsinogenesis. Juga risiko penyakit kardiovaskuler ya. Stanol ya. Contohnya. Kemudian ada yang bersifat sebagai imunomodulator, juga penyakit ya yang terkait dengan degenerasi makular ya, mata, dan juga melindungi eritema kulit ya, yang diinduksi oleh sinar UV. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.